Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya dapat tugas dari Presti untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah suara Tuhan di padang gurun. Bagaimana sih suara Tuhan di padang gurun? Seringkali di dalam kita menghadapi hidup, kita sedang dalam persoalan dan kesulitan yang luar biasa yang kadang-kadang membuat kita mau mati rasanya. Nah, apakah ada yang sampai di level itu mau mati rasanya? Udahlah mati aja, bangun pagi gitu ya. Bangun pagi, kok saya masih bangun ya, melihat langit-langit kamar gitu ya, kok saya masih bangun ya, padahal kita tuh harusnya bisa mengucap syukur loh kalau seandainya kita walaupun di dalam persoalan, walaupun di dalam kesulitan, tetapi kita masih tidur di tempat tidur yang ber-AC. Nah, mengucap syukur ya. Terima kasih karunia Tuhan ini kemana-mana. Terima kasih karunia Tuhan yang luar biasa, itulah yang menolong kita dan menyertai kita. Padang gurun itu bicara tentang kesulitan. Padang gurun bicara tentang persoalan. Padang gurun berbicara tentang keadaan di mana manusia sedang merasa sendirian. Kadang merasa sendirian. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mengajak bicara dan segala macam. Bahkan semua orang pun menghindar. Kalau kita sedang dalam persoalan, maka semua orang akan menghindar daripada kita. Tetapi di padang gurun itu bukan tanda bahwa Tuhan sedang diam. Mari kita ingat bahwa di padang gurun itu Tuhan sedang berbicara. Bahkan sedang berbicara dengan sangat keras. Justru di saat-saat itulah suara Tuhan itu menjadi paling jelas dalam hidup kita. Karena kita tidak terdistract lagi kemana-mana. Kita sudah nggak bisa apa-apa. Nah, disitulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang jelas. Jadi gurun bukan sekedar tempat kering dan sepi. Dalam Alkitab di sana Tuhan menurunkan mana dan membuat air dari batu. Ingat, di padang gurun kita bisa menikmati mujizat demi mujizat walaupun sedikit. Kita bisa menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan walaupun sedikit. Tetapi itu cukup untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai nantinya mau masuk ke tanah perjanjian. Cukup. Berkat itu cukup 40 tahun. Mana bangsa Israel makan dari mana. Demikian juga kondisi kita. Apakah kita sedang dalam persoalan, apa kita sedang kesulitan, dan percayalah Tuhan pasti tolong. Walaupun serba sedikit. Tetapi itu cukup. Jadi bahkan di tempat yang paling gersang pun Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Apapun persoalan hidup kita, apapun keadaan kita, percayalah Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan pada saat Yesus bukan tidak pernah dibawa padang gurun. Kita tahu ya, dia dibawa ke padang gurun. Yesus dibimbing oleh Roh Kudus ke padang gurun setelah baptisan. Di dalam kesendirian itu bukan hukuman, tapi ruang untuk bertemu secara pribadi dengan Bapa. Jadi demikian, padang gurun itu bukan hukuman. Banyak orang berbicara bahwa padang gurun itu adalah hukuman. Padang gurun adalah karena kita salah. Makanya kita masuk padang gurun, makanya kita masuk dalam persoalan. Bahkan ada orang bilang, kemarin ada yang nanya saya, Pak, saya itu punya teman pendeta, hidupnya susah banget. Aduh, gimana? Setiap hari, setiap manusia susah banget, nyekolahkan anak aja nggak bisa. Sampai saya terus bantu dia. Kemudian dia bikin acara, dia juga nggak mampu. Tapi Tuhan katanya mau nolong dia, mau menyuruh dia untuk bikin acara, bikin KKR, bikin ini. Tapi duit nggak ada. Tapi dia dikatakan Tuhan seperti itu. Dia harus jalan. Dia datang ke saya, Pak. Nah, terus saya cuma bingung. Ini orang maunya apa sih? Memang jadi pendeta itu serba susah ya. Pendeta itu kalau kita sedang nggak punya, sedang dalam persoalan, kita sedang dalam kesulitan, itu pendeta kurang doa itu pasti itu. Itu bukan dari Tuhan itu maunya dia aja itu. Pasti banyak yang menuduh seperti itu. Itu maunya dia aja. Dia sedang berkilah itu. Dan banyak tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pendeta.
Tetapi demikian pula kebalikannya. Kalau pendeta itu kaya raya, dia pasti makan uang jemaat, uang perpuluhan diembat sama dia, dan seterusnya. Jadi pendeta itu serba salah. Nah, di dalam kesendirian ternyata Tuhan itu sedang mau berbicara. Jadi di padang gurun itu bukan hukuman. Kalau Bapak Ibu sekarang berada di padang gurun, bukan berarti Bapak itu salah, Bapak Ibu itu salah. Enggak. Memang Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau memperjelas situasinya kepada kita. Tuhan mau ngomong dengan jelas kepada kita. Jadi di padang gurun itu karena kegangguan itu hilang, maka tinggal suara Tuhan yang bisa kita dengar. Maka di padang gurun banyak persoalan, banyak suara Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dalam bahasa Ibrani kata gurun itu adalah dari kata midbar. Midbar berakar kata dari kata dabar. Dan yang artinya adalah berbicara. Di padang gurun Tuhan sedang berbicara. Padang gurun adalah tempat Tuhan berbicara paling jelas. Hal ini mengingatkan kita bahwa gurun bukanlah tempat kosong, tapi penuh firman. Nah, persoalannya sekarang kita. Di padang gurun, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita kehendaki? Apa yang kalau kita kehendakin jelas penyelesaian, tetapi apa yang kita pikirkan? Karena apa? Kita melihat contoh di bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Artinya apa? Bangsa Israel yang sekian juta itu gagal di padang gurun. Apakah kita masuk di dalam kelompok yang gagal atau kita masuk di dalam kelompok yang 2 orang? Jadi Bapak Ibu, kalau banyak orang salah persepsi dengan padang gurun, itu umum. Artinya apa? Artinya secara general memang banyak orang yang salah persepsi terhadap padang gurun. Tetapi mari kita menjadi yang 2 orang. Supaya kita nggak salah persepsi, kita nggak salah arti, dan kita maju bersama Kristus. Dan pada akhirnya kita dimenangkan oleh Tuhan. Banyak hal, banyak contoh. Contoh paling gampang itu Yusuf. Yusuf itu masuk di padang gurun, di penjara dan segala macam. Itu padang gurunnya Yusuf. Tapi dalam waktu sehari dia bisa menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Dia diangkat langsung naik tinggi. Jadi yang perlu kita pahami, kesulitan di padang gurun bukanlah hukuman, tetapi untuk membentuk iman dan karakter. Bangsa Israel sudah gagal di dalam pembentukan iman dan karakter. Tuhan mau berubah di dalam pada perjalanan dia masuk keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tuhan itu mau bangsa Israel berubah imannya, untuk tumbuh imannya dan berubah karakternya. Jadi jangan sampai di padang gurun kita hanya menuntut Tuhan, kita hanya minta penyelesaian dari Tuhan. Bahkan kalau nggak ada penyelesaian, yang terjadi apa? Kita pergi ke dukun, kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke suhu, kita pergi ke Gunung Kawi untuk minta penyelesaian. Itu adalah banyak penyelesaian gampang. Seolah-olah Tuhan tidak berdaya kalau melawan hal itu. Gunung Kawi bisa menyelesaikan dengan cepat, dukun-dukun bisa menyelesaikan dengan cepat. Tuhan selalu lama. Bukan Tuhan lama, Bapak Ibu. Kalau kita lihat arti padang gurun, di mana padang gurun adalah proses untuk merubah, membentuk iman dan karakter. Yang lama itu kita. Bagaimana keiman kita bisa naik, itu yang lama. Bagaimana karakter kita bisa berubah, itu yang lama. Itu yang membuat Tuhan belum memberikan penyelesaian demi penyelesaian. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam padang gurun. Contohnya Daud itu di padang gurun, Musa di padang gurun, Elia di padang gurun. Semuanya masuk padang gurun dan mereka berhasil keluar dari padang gurun dan kemudian bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, dengan clear, dan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Daud kita tahu bagaimana Daud kemudian dia bisa mendengarkan dan kemudian dia bisa maju dan melawan Goliatnya. Itulah pintu dia keluar dari padang gurun. Dan banyak hal lagi.
Dan percayalah, padang gurun bukan hukuman. Kalau orang sedang kesulitan, orang sedang kesusahan, bukan dia sedang dihukum Tuhan, tetapi Tuhan mau imannya untuk naik, karakternya untuk kita berubah secara rohani. Jadi padang gurun adalah sekolah kehidupan. Jadi di dalam hidup ini jangan merasa takut, jangan merasa gelisah, jangan merasa kesunyian, karena di padang gurun adalah tempat untuk Tuhan berbicara. Tuhan akan berbicara dengan keras dan lantang di padang gurun. Jadi cobalah melihat setiap momen kekeringan sebagai kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Apapun keadaan Bapak Ibu, percayalah kalau Tuhan mau menolong dalam sekejap mata itu bisa gampang. Tetapi persoalannya bagaimana kita tumbuh imannya, bagaimana karakter kita berubah menjadi karakter Kristus. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari kita melihat padang gurun persoalan hidup kita bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sekolah kehidupan. Dan bagaimana cara kita untuk bersikap di padang gurun? Jadi marilah kita diam sejenak, merenungkan segala sesuatunya, apa yang salah dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Dari situ kita akan melihat segala sesuatunya dan ada refleksi-refleksi kecil di padang gurun sering menghasilkan wawasan terbesar dalam hidup kita. Dari situ kita akan belajar maju terus bersama dengan Tuhan dan iman kita akan terus berkembang dan karakter kita terbentuk sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 tadi saya belum baca ayat ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus di dalam hidup kita pada saat kita masuk padang gurun. Jadi padang gurun adalah proses. Bahkan di dalam Yesaya Yesaya 43 ayat 19 dikatakan begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi apa hal yang baru dalam hidup kita itu sedang akan diproses Tuhan pada saat kita masuk padang gurun. Padang gurun bicara tentang ujian ya, tetapi padang gurun juga bicara tentang pembentukan. Jadi apapun persoalan hidup kita, kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sedang menolong kita untuk membuat kita menjadi yang baru. Jadi kita bukan hal-hal yang lama yang selalu membuat onar, yang selalu membuat persoalan. Kan judul Natal kita kan hadirmu membawa perubahan. Apakah hadir kita membawa kekacauan? Kan begitu ya. Jangan sampai ternyata hadir kita membawa kekacauan. Karena kita nggak berubah. Karena kita nggak jadi yang baru. Kita nggak jadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hadir kita menjadi kekacauan. Aduh, kalau ada orang datang gitu ya. Kalau kita datang ke satu tempat gitu ya. Orang akan bilang, ya dia lagi. Ya ini lagi. Kalau ini datang rusak deh suasana. Nah, jangan seperti itu. Kita harus melihat bahwa kalau kita datang satu tempat, satu keadaan, satu situasi, orang akan bilang, yes, ini orang yang ditunggu. Nah, karena kita menjadi sesuatu yang baru. Jadi lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Di padang gurun kita mesti menjadi sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Loh. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pertumbuhan dalam hati kita, ada perkembangan dalam hati kita. Itulah yang kemudian Tuhan bawa dan ambil itu semuanya masuk ke padang gurun untuk sekolah. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi begitu kita masuk dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada sesuatu yang tumbuh dalam hidup kita. Apa itu? Sesuatu yang baru. Dikatakan di ayat ini, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dia akan membuat jalan ini adalah cara hidup. Dia akan cara hidup atau pertolongan Tuhan. Tuhan sedang buat jalan. Pada saat kita masuk padang gurun, maka Tuhan sudah mempersiapkan jalannya sebetulnya.
tinggal kita menuju jalan itu. Dan jalan ini adalah cara kita hidup juga. Perubahan gaya hidup harus terjadi. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini kiamik toh. Tuhan itu luar biasa, membawa kita ke padang gurun untuk kemudian memproses kita, membentuk kita supaya kita menjadi satu yang baru. Yosua ini menjadi Yosua yang baru, Bu Erni itu menjadi Bu Erni yang baru, Pak Nando menjadi Pak Nando yang baru, semuanya baru. Baru di dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang baru. Kita menjadi bentuk baru, sehingga tadi di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapapun kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang tahan banting, kita menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Makanya tagline dari Dorian, never give up, tidak pernah menyerah, untuk maju terus. Maju terus itu bukan melawan keadaan, tetapi untuk membuat kita menjadi satu hal yang baru, membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Itu yang Tuhan mau, menjadi kita yang baru. Nah, kita yang baru yang bagaimana versinya Tuhan? Nah, tanya kepada Tuhan. Percayalah, walaupun dunia bilang manusia tidak bisa berubah, tetapi di dalam Tuhan manusia bisa berubah. Dari yang galak yang minta ampun bisa sabar, dari yang kesenggol dikit langsung apa lu? Sekarang kesenggol maaf. Nah, seperti itu. Jadi kita yang baru itu sudah Tuhan mau persiapkan. Caranya bagaimana? Pertama, caranya percaya dulu kepada Tuhan Yesus, karena dari situ akan muncul pertumbuhan-pertumbuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kemudian Tuhan akan memproses kita, membentuk kita menjadi yang baru. Maka di dalam proses padang gurun itu memang tidak gampang, karena prosesnya seperti tukang perak yang memurnikan perak. Dia akan membersihkan sedikit demi sedikit kotoran-kotoran dari perak yang kotor, dari perak yang penuh tanah, itu dibersihkan sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya wajah tukang perak itu pun terpantulkan dari perak yang dimurnikan, sehingga wajah Yesus pun tercerminkan di kita. Jadi orang kalau melihat kita seperti melihat Yesus, bukan melihat kita seperti biang kerok gitu. Wah, ini mah biang keroknya ini. Ini mah persoalan ini. Tapi orang melihat kita sebagai sebagai Tuhan Yesus yang penuh pertolongan, yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau bentuk kita. Disitulah proses karakter kita dibentuk. Disitulah proses iman kita juga dibentuk. Kita menjadi orang yang beriman, yang tidak gampang kesulitan, tidak gampang menyerah, tidak gampang percuma lah, nggak ada yang percuma. Semuanya adalah baik bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang sedang kita hadapin, siapapun yang kita hadapin, persoalan kan cuma 3 dalam hidup ini. Ya kan, saya selalu ingatkan, persoalan itu nggak banyak kok, cuma 3. Nah, kita ada di mana? 1, persoalan keluarga, relationship, dengan siapa kita bermasalah, apakah istri kita atau suami kita. Itu suami atau istri itu adalah salah satu relationship. Kedua, dengan anak-anak kita. Ketiga, dengan orang tua kita. Kalau dengan orang tua dan mertua, ini semua ini relationship ini bisa tercover dengan baik, maka semuanya ini akan jadi baik. Ini satu persoalan relationship. Bukan hanya orang tua, mertua, anak, istri, atau suami. Ada satu lagi, lingkungan sekitar kita. Lingkungan di mana kita bekerja. Lingkungan di mana kita melayani Tuhan. Kita juga harus bisa menyelesaikan hal-hal itu. Itu persoalan relationship. Persoalan kedua,
finansial. Nah, ini kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita bisa bertanggung jawab terhadap keuangan yang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak ada masalah dengan orang lain. Tidak utang sana, utang sini. Tidak pinjam sana, pinjam sini. Tetapi cukupkan dirimu. Percayalah Tuhan bisa kita bisa mencukupkan kita bersama Tuhan. Seperti tadi pada saat di padang gurun, walaupun hanya mana dan air itu bisa hidup cukup. Mungkin Bapak Ibu bilang kurang gizi, seperti bangsa Israel bilang kurang gizi. Saya nggak pernah makan daging, saya nggak pernah makan bawang goreng lagi, saya nggak pernah makan bawang bombay lagi, saya nggak pernah makan bawang pre lagi, dan seterusnya. Itu keluhan-keluhan bangsa Israel, Bapak. Nah, apakah kita juga mengeluh seperti itu? Percayalah pada saat di masa padang gurun, apapun yang kita terima, walaupun serba sedikit, percayalah itu cukup. Ya, jadi cukupkan diri kita, cukupkan dengan keuangan yang ada. Percayalah, Anda tidak akan binasa oleh persoalan. Jadi terus maju bersama dengan Yesus, terus maju apapun keadaannya. Itu masalah finansial. Masalah yang ketiga apa? Masalah yang ketiga adalah kesehatan. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita? Mungkin kita sakit ini, sakit itu, dan seterusnya, banyak sakit penyakit. Tetapi pada saat kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya, percayalah. Kalau saya cuma minta Tuhan supaya saya tidak menderita dan saya bisa melayani Engkau sungguh-sungguh, walaupun sakit. Sakit dan menderita kok gimana Pak? Beda. Sakit dan menderita itu beda. Anda boleh sakit tapi belum tentu menderita. Anda bisa menderita tapi juga belum nggak sakit. Bisa. Nah, itu yang mesti kita hati-hati. Makanya saya selalu kalau mendoakan orang disuruh, Pak tolong Pak doakan dia, mintanya apa nih, sembuh lah. Semua orang kalau sembuh kapan matinya kan begitu. Mungkin saya ngomongnya nggak enak ya, tetapi itulah kehidupan sehari-hari manusia. Memang semua usia juga ada batas waktunya. Yang penting kita nggak sakit, nggak menderita. Boleh ada sakit penyakit, boleh ada faktor kesehatan. Tetapi supaya yang penting itu kita tetap bisa beraktivitas. Sudah cukup. Dan kita berdoa, Tuhan menyertai kita semua. Itu cukup. Jadi 3 hal ini, kesehatan, finansial, dan relationship, itu semuanya adalah persoalan-persoalan di dunia dan segala variasinya. Di dalam menghadapi 3 hal ini, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga pada saat siapapun yang berada di padang gurun, siapapun yang sedang dibawa Tuhan ke padang gurun, itu bukan hukuman. Ingat itu bukan hukuman, tetapi itu adalah proses yang sedang Tuhan buat, dan mari kita maju dan pantang menyerah apapun yang ada dalam hidup ini, apapun yang kita ada dalam hidup, sehingga nanti pada saat dan waktunya akan tampil hal yang baru. Di padang gurun Tuhan sedang menciptakan jalan-jalan baru. Di padang gurun Tuhan sedang menciptakan aliran-aliran sungai yang baru yang akan menolong kita, sehingga kita tampil menjadi pribadi yang baru, pribadi yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan.